Seperti pujian yang kami nyanyikan pada saat ini, Tuhan, kami rindu kami menjadi anak-anak-Mu yang bisa menghargai anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami juga mau menyenangkan hati Tuhan. Kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Ketika kami beribadah pada saat ini, Tuhan juga memberikan kami firman-Mu, supaya firman ini boleh menjadi terang bagi jalan kehidupan kami, yang menuntun kehidupan kami mengenal dan berjalan di dalam kebenaran-Mu. Tuhan, tolong dengan segala keterbatasan kami untuk bisa memahami firman Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan, tolong kami untuk kami bisa mengerti, mampukan kami untuk kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Dan juga mampukan hamba-Mu untuk bisa menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap jemaat pada saat ini. Terpuji Engkau Bapa, kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom jemaat, senang sekali hari ini kita boleh kembali beribadah bersama-sama dan kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dan kita akan merenungkan satu tema, yaitu pengampunan dosa di dalam Yesus. Mari kita akan bersama-sama mendasarinya dari 1 Yohanes pasalnya yang pertama, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-10. 1 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-10. Adapun firman Tuhan katakan demikian, Allah adalah terang. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang seperti Dia ada di dalam terang, maka kita peroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Dan jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam Dia. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Sedemikian firman Tuhan yang sudah kita baca. Berbahagialah kita yang selalu membaca, merenungkan dan melakukan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat tentang terang dan juga gelap. Terang dan gelap. Terang dan gelap jelas-jelas berbeda. Ketika kita ada dalam satu lingkungan, satu lingkup terang, maka kegelapan tidak ada di dalam terang itu. Tetapi kalau kita melihat di dalam kegelapan, sekitar ruangan itu gelap, maka kita tahu bahwa di dalam kegelapan segala sesuatu itu hitam dan kita tidak bisa melihat apa yang ada sesungguhnya. Saya teringat satu pengalaman ketika dulu masih tinggal di rumah orang tua. Saya tinggal dari satu kota kecil yang gunungnya banyak, gitu ya. Dan kami punya satu kebiasaan bahwa kita itu suka berenang. Walaupun kota itu dingin, tetapi jam 5, jam 6 pagi, kolam renang itu sudah penuh orang berenang. Dan biasanya kami juga berangkat dari rumah itu jam 4. Jalan kaki menuju kolam renang, sambil itu pemanasan. Hari itu penerangan tidak seperti sekarang. Masih gelap, jalan kaki hanya diterangi oleh bintang, oleh bulan. Dan kalau
berpapasan dengan pedagang-pedagang yang jalan kaki, yang mau menuju ke pasar. Mereka itu biasanya bawa obor dari sebilah bambu yang diisi dengan sumbu, dikasih minyak tanah, dinyalakan, itulah obor mereka. Jadi nggak pakai senter gitu ya, pakai obor. Kalau kami berpapasan seneng, kelihatan. Kenapa? Ada penerangan. Tapi begitu kelewat rombongan pedagang ini, ya sudah kita bergantung sama bulan dan bintang. Kalau bulan dan bintang tidak muncul, ya sudah meraba-raba kira-kira oh ini jalan gitu ya. Nah sampai satu saat gitu ya, kami tidak bisa membedakan antara batu, lobang gitu ya. Pokoknya kita jalan karena tidak ada penerangan. Pedagang-pedagang itu sudah lewat. Nah apa yang terjadi? Saya berpikir ada batu hitam yang ada di depan kaki saya. Saya injak lah ya, bulat hitam itu. Saya pikir batu gitu ya. Kaget saya, loh batunya kok empuk. Gitu ya, batunya kok empuk. Ya ampun, ternyata apa yang terjadi itu bukan batu, tapi ada kerbau yang baru BAB. Wah gitu ya, kan kerbau kan BAB-nya kayak roti gitu kan ya, bulat gede gitu kan, kayak batu. Aduh saya bilang, aduh Tuhan, ini kaki ini perjalanan masih panjang sampai di kolam renang gitu ya. Nggak bisa, ya sudah jalan kaki sambil kakinya belepotan begitu ya, nggak tahu. Nah dalam kehidupan kita juga demikian. Ketika kita ada dalam posisi suasana yang terang, maka kita bisa melihat diri sendiri. Ketika kita tadi bangun tidur, mungkin sisiran cepet-cepet, bedaan cepet-cepet gitu ya, nggak rapi, itu bisa kelihatan. Tetapi ketika kita ada di posisi gelap, kita tidak akan pernah kelihatan. Satu masa saya pelayanan di satu tempat begitu. Jemaat ada yang rumahnya itu tidak pakai listrik. Jadi kalau malam mereka pakai lampu yang ada tutup kacanya, namanya teplok gitu ya. Nah kadang tidak ada tutup kacanya. Jadi api begitu ya nyala. Nah apa yang terjadi? Besok paginya gitu ya, anak ini anak sekolah minggu, dibawa sama omanya pergi ke sekolah minggu. Saya ini kaget, anak ini tidur cara piye gitu ya. Di rumahnya tuh model apa toh ya, rambut ini banyak kayak abunya gitu. Wah banyak abunya, terus di muka ini titik-titik hitam-hitam gitu ya. Saya bilang sini gitu ya, saya usap gitu ya, pikir ada apa. Saya usap, ya ampun tambah hitamnya merata. Ternyata itu ini dari lampu itu, ini ada jelaganya. Nah sehingga kami ambil keputusan. Kita kalau mau sekolah minggu, anak-anak itu punya loker. Isinya apa? Sabun mandi, sikat gigi, anduk gitu ya. Jadi kita kalau ada jemaat yang begini, kita mandikan dulu ya. Kita mandikan supaya rodok ganteng gitu ya, kan kasihan. Nanti ketemu teman belepotan semua, hitamnya merata begitu kan ya. Nah ketika dia ada di rumahnya, enggak ada penerangan, enggak kelihatan apa yang terjadi dengan mukanya, dengan rambutnya yang penuh dengan jelaga itu. Begitu sampai di tempat yang terang, baru kelihatan apa yang sesungguhnya terjadi. Yohanes memakai simbol, memakai gambaran terang dan gelap. Terang itu melambangkan bahwa di sana ada hadirat Tuhan, ada kehadiran Tuhan. Ketika Tuhan hadir, kegelapan itu menyingkir. Ketika ada terang, gelap itu menjadi hilang. Dan hidup yang penuh dengan kehadiran Tuhan, hidup yang penuh dengan dosa, dosa tidak berkuasa lagi. Dosa itu menyingkir. Karena apa? Terang itu sudah datang. Terang ini menggambarkan bahwa kehidupan di mana Allah itu hadir, yang ada adalah kebenaran Allah. Maka orang yang ada di dalam terang ini, walaupun dia tinggal gitu ya, masih tinggal di dalam dunia ini, masih bisa jatuh di dalam dosa, tetapi dia tidak hidup bergelimang di dalam dosa dan kejahatannya.
Selain itu, kita melihat sisi yang lain. Kegelapan ini menggambarkan satu kehidupan tanpa kehadiran Tuhan. Yang ada adalah dosa, kejahatan, dan tidak ada kebenaran di dalamnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan? Hari ini kita patut mengatakan puji Tuhan. Kita harus bersyukur. Karena apa? Tuhan mencari kita ketika kita ada hidup di dalam kegelapan itu. Tuhan menemukan kita, mengambil kita, dan kita menjadi anak-anaknya. Hidup di dalam dosa, Tuhan panggil supaya kita boleh menikmati pengampunan dan hidup di dalam kebenaran Allah. Jemaat, ada satu pertanyaan. Kenapa pengampunan itu harus di dalam Yesus? Bisa enggak di dalam yang lain? Kenapa pengampunan itu harus di dalam Yesus? Ini satu pertanyaan, gitu ya, yang seringkali orang tuh mengatakan begini, kok kayaknya orang Kristen terlalu eksklusif, gitu ya? Kenapa hanya dalam Yesus? Bisa enggak dengan cara yang lain? Yesus plus apa gitu ya? Atau tanpa Yesus sama sekali? Emangnya hanya Kristen saja yang bisa, yang mengajarkan seperti itu? Kita akan melihat kenapa pengampunan itu harus di dalam Yesus. Yang pertama, satu hal yang harus kita sadari, bahwa semua orang itu telah berbuat dosa. Setiap orang, termasuk saya hamba Tuhan, adalah manusia yang berdosa. Jemaat, kalau saya tanya, adakah di antara kita yang hari ini hadir dan beribadah dan kita katakan, "Ndak, aku bukan orang berdosa, aku orang baik-baik aja. Bahkan aku orang yang terbaik di antara saudaraku, di antara teman-temanku, di masyarakat sekalipun, aku adalah orang yang paling baik." Ada enggak di antara kita yang mengatakan, "Aku bukan orang berdosa"? Saya mau ajak melihat satu kenyataan. Benarkah kita ini orang yang enggak berdosa? Gitu ya. Kita pernah bohong enggak, jemaat? Kita yang muda, yang setengah muda, yang sudah ada usia, gitu ya. Pernah enggak kita bohong? Aku enggak pernah bohong yang nemen-nemen. Tapi pernah bohong berarti kan ya? Pernah dengar ada kalimat bohong untuk kebaikan? Gitu ya. Bohong untuk kebaikan, tapi di mata Tuhan tetap bohong. Pernah mencuri? Wah, kalau yang sampai ditangkap polisi enggak pernah. Ya paling curi uang mama gitu. Paling ngambil di lacinya mama itu. Ngambil yang enggak ngomong sama pemiliknya, itu namanya adalah mencuri. Atau kita godain adik kita, curi paha ayamnya dia, gitu ya. Yang disimpan, ya disimpan ini bilang ini masih ada untuk nanti malam. Nah kita godain tau ya, tanpa ngomong paha ayamnya kita makan. Terus adik kita cari, mana paha ayamku? Gak tahu, mungkin tadi ada kucing lewat. Nah gitu ya. Itu bohong gak? Bohong, walaupun tidak ada hubungannya dengan kepolisian dan pidana, gitu ya. Maksud ada laporan ke polisi, paha ayamku diambil kakakku, kan tidak ada toh ya. Ini bohong kecil. Oke lah. Misalnya, setiap kita pernah melakukan bohong yang kecil dan ringan. Satu hari, satu kali aja. Ringan enggak? Tuhan pasti memaklumilah. Ini bukan pembunuhan, ini bukan korupsi yang besar, gitu ya. Hanya kecil. Satu orang, satu hari, satu kali berbuat salah dan dosa itu kecil, gitu ya. Kalau satu minggu berapa kali? 7 kali. Kalau satu bulan 30 kali. 1 tahun anggap aja 300. Karena kalau minggu itu kayak malaikat, ya toh? Jadi ada diskon gitu ya. Nah sekarang kita umur berapa? Yang umur 20 kali 300 ada berapa? Itu katanya saleh loh. Itu katanya baik loh. Itu katanya tidak berbuat dosa loh.
itu umur 20. Kalau umurnya yang kayak saya begini, sudah banyak ya, ngitung pakai kalkulator ya. Bener enggak nih gitu ya? 300 kali umur kita. Kalau dihitung-hitung, banyak enggak ternyata? Banyak. Itu kalau satu. Kalau satu hari lebih daripada satu, berapa? Ternyata tidak ada satupun manusia di dalam dunia ini yang tidak berbuat dosa. Setuju Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan dengan hal ini? Karena tanpa disadari kita melakukan dosa walaupun itu kecil. Kalau satu hari satu dijumlah itu berlipat-lipat kali ganda. Sedangkan Tuhan adalah Allah yang kudus, yang tidak bisa campur, tidak bisa kompromi dengan dosa. Kalau satu orang bawa 1000 dosa masuk ke surga, dan jemaat Gloria ini 500.000 misalnya tinggal kali, apakah di surga nanti masih ada gontok-gontokan? Ya toh? Oh ya, dalam dunia kamu belum bayar utang sama aku, gitu ya. Oh ya, kamu belum beresin masalahnya sama aku. Dalam surga masih ada yang seperti itu. Allah kudus, tidak bisa ditawar lagi. Nah, hal seperti inilah yang membuat kenapa pengampunan hanya bisa di dalam Yesus. Karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada satupun yang benar yang mampu untuk mengampuni akan dosa dan kesalahan kita. Bagaimana orang berdosa mengampuni orang berdosa? Bagaimana orang berdosa menyelamatkan orang yang berdosa? Jawabannya tidak mungkin. Kemudian, mengapa harus di dalam Yesus? Hanya Yesus yang mampu memenuhi tuntutan Allah. Bahwa dosa harus ada hukumannya. Bahwa dosa ada konsekuensinya. Hari ini, siapa yang bisa memenuhi tuntutan Allah? Tidak ada satupun manusia yang bisa memenuhinya. Hanya Yesus yang tidak berdosa dibuat menjadi berdosa karena kita. Di atas kayu salib, Dia menanggung dosa kita semuanya. Hanya di dalam Dia, maka kita mendapatkan pengampunan. Selanjutnya, penyelamat kita harus hidup. Bagaimana orang yang mati bisa memberikan keselamatan kepada kita? Bagaimana orang yang mati bisa memberikan pengampunan kepada kita? Jemaat, bukankah kita tahu bedanya orang mati sama orang hidup? Tahu enggak ya? Misalnya ya, ada penginjil wong. Penginjil wong masih hidup kan ya? Nah, penginjil wong sini-sini gitu ya. Terus nih, tiba-tiba ya, saya pukul, plok gitu ya. Kalau penginjil wong ini kan masih hidup toh. Ketika ditabok gitu pipinya, pasti dia akan ngomong apa? Reaksi pertama, salah apa aku? Gitu kan ya. Bereaksi kan? Kalau dia lagi kesel tanpa babi bu gitu ya, dipukul satu, lupa ajaran Tuhan. Tampar kanan kasih kiri kan? Dia lupa karena lagi emosinya. Ditampar kanan sekali, balas 5 kali. Wah, kan gitu kan ya. Itu hidup, ada reaksinya. Tapi kalau pas jemaat, misalnya ada kedukaan ya, ke adijasa. Ada jenazah yang dimasukkan di ruang 4. Tahu ya, ruang 4? Ruang transit. Oh ya, ruang transit. Untuk dimandikan di apa gitu ya. Habis dimandikan, ada enggak jenazah yang ngomong gini, terima kasih sudah mandikan. Kayaknya yang mandikan lari, gitu kan ya. Tetapi anehnya, orang hidup kalau sama orang mati kok takut ya. Padahal orang mati gak bisa apa-apa. Dimarahin gitu, dia diam aja. Dipukul, dia diam aja. Coba kalau yang hidup, kan dibales gitu kan ya. Nah, kita melihat Yesus menyelamatkan, mengampuni. Penyelamat kita harus hidup. Sekarang pertanyaannya, siapa orang dalam dunia ini yang Tuhan berikan kehidupan sekali, kemudian mati dan hidup lagi? Ada?
Dalam perjanjian lama hanya ada 2 orang yang tidak melewati kematian ketika pulang ke rumah Tuhan. Satu Henok, satunya Elia. Selebihnya tidak ada. Dan kita mungkin dengar, tetanggaku itu mati, tapi hidup lagi. Saya tanya, mati lagi tidak 1 hari? Ya toh, mati, hidup, orang bilang mati suri, belum mati beneran, hidup lagi. Tapi 1 hari dia mati lagi. Yesus hidup. Ketika disalibkan, Yesus meninggal. Bukti Yesus meninggal, Yesus dimakamkan enggak? Dikubur enggak? Dikubur. Kan enggak ada orang hidup dikubur kan ya? Orang mati dikubur. Tetapi Yesus yang mati adalah Yesus yang hidup. Buktinya apa? Bahwa Yesus tidak tinggal di kuburan. Satu hari ada perbincangan gitu ya. Ada perbincangan seseorang yang mengambil studi gitu ya di satu kota, satu negara. Kemudian orang ini menghampiri temannya yang beragama Kristen gitu ya, yang percaya Tuhan Yesus. Terus dia ngomong begini, orang Kristen itu sakno ya. Olah kenapa kok sakno gitu ya? Iya, kalian itu ndak bisa nengok kuburan gurunya. Nah, orang Kristen ini juga mikir, bener juga ya. Jemaat pernah nengok kuburan Yesus enggak? Masih ada jasadnya, tulangnya Yesus di sana enggak? Ada? Enggak ada gitu kan ya. Nah lalu orang ini ngomong begini, puji Tuhan. Dibilang sakno, tambahan jawabnya puji Tuhan gitu ya. Kenapa? Kalau Yesusku itu enggak ada kuburan, aku tanya, orang hidup tinggal di mana? Orang mati tinggal di mana? Orang mati ya dikubur. Orang hidup tinggal di kuburan. Enggak, kecuali Kembang Kuning ya. Kembang Kuning kuburan bisa untuk tempat tinggal, bukan seperti itu gitu ya. Terus dia katakan puji Tuhan. Berarti kalau guruku tidak punya kuburan, karena memang dia itu hidup. Dari sinilah temannya itu berpikir, iya benar ya, Yesus itu tidak ada kuburannya, karena Yesus itu hidup. Dunia menyatakan tanpa disadari bahwa mengaku Yesus hidup. Nah inilah kenapa pengampunan itu harus di dalam Yesus, karena Yesus itu hidup. Dan gitu ya, Yesus yang hidup ini, Yesus itu sudah bangkit itu menunjukkan bahwa Yesus itu hidup. Dan Yesus yang hidup ini, bahwa di dalam dia itu ada kepastian. Di dalam Yesus itu ada kepastian. Di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga gitu ya. Yesus ini mengatakan demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat aku. Supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jemaat sekalian, siapa dari kita yang pernah diajak tengok surga? Siapa yang pernah diajak nengok sejenak surga? Atau kembali ke surga? Jalan-jalan dulu di sana baru kembali ke sini. Tidak ada toh? Saya sebagai hamba Tuhan pun Tuhan tidak pernah ngajak saya tengok sejenak gitu ya. Ini loh nanti surga itu kayak begini. Tetapi kita percaya bahwa surga itu ada. Dan surga itu, kata Yesus, aku menyediakan tempat itu bagi kamu. Kalau tempat itu sudah tersedia, aku akan datang kembali. Di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Di dalam Yesus itu ada kepastian. Sejak Yesus hidup, Yesus melayani, Yesus selalu mengajarkan murid-muridnya. Ya, katakan ya. Tidak, katakan tidak. Selebihnya itu berasal daripada
si jahat. Hanya satu janji Tuhan yang belum digenapi sampai dengan hari ini. Semua yang dikatakannya, semua sudah digenapi. Tinggal satu saja, yaitu kedatangannya yang kedua kali. Semua sudah digenapi. Di dalam Yesus kita tahu, di dalam Dia ada kepastian. Jadi kenapa di dalam Yesus? Karena di dalam Dia ada kepastian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup di dalam terang Kristus berarti hidup di dalam kebenarannya. Allah itu adalah terang, tidak ada kegelapan di dalamnya. Allah adalah satu-satunya standar kebenaran, sumber kebenaran, dan kebenaran itu sendiri. Ketika kita di dalam Kristus, ketika kita percaya Yesus, maka kita tahu bahwa ini salah, ini dosa, dan ini adalah kebenaran. Ingat bahwa di dalam Yesus kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru itu sudah datang. Jemaat, kalau kita ingat dari kisah hidup Paulus. Paulus seorang penganiaya jemaat. Paulus seorang pembenci Kristus dan murid-muridnya. Tetapi ketika satu hari dia ditangkap, dia percaya Tuhan Yesus dan dia melayani. Dia menengok kehidupan lamanya dia. Dia mengatakan apa? Yang dulu merupakan kebanggaan bagiku itu adalah sampah. Yang dulu aku merasa wah keren. Aku benci kekristenan. Aku punya legalitas untuk menghancurkan mereka. Tetapi kebanggaan-kebanggaan itu begitu sudah ada di dalam Yesus, maka dia katakan semua itu adalah sampah. Semua yang dia banggakan hari ini, dia katakan semua itu tidak ada artinya. Nah, di dalam Yesus, Yesus itu adalah terang. Maka di dalam Dia kita bisa membedakan mana yang jahat, mana yang dosa, mana yang kebenaran dan harus dilakukan. Tanpa terang Kristus, manusia tidak dapat melihat kebenaran. Ketika kita di dalam Tuhan, kita bisa tahu, oh iya, aku ini salah. Dulu aku bangga dengan apa yang aku lakukan. Merugikan orang aku tidak peduli gitu ya. Tapi begitu aku percaya Yesus, aku tahu bahwa apa yang aku lakukan Tuhan tidak berkenan. Kok bisa seperti itu? Karena terang Kristus menerangi kehidupan setiap orang yang mau percaya, yang datang kepadanya. Kalau kita masih ada di dalam gelap, seperti yang Yohanes katakan, tidak ada kebenaran, tidak ada Allah di sana. Maka apapun yang kita lakukan, kita tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup di dalam terang Kristus, begitu ya. Tidak ada seorang pun yang telah mengenal Allah dapat hidup di dalam kegelapan dosa. Saya ulang ya. Tidak ada seorang pun yang telah mengenal Allah dapat hidup di dalam kegelapan dosa. Bukan berarti bahwa anak-anak Tuhan, orang percaya hidupnya sudah sempurna, tidak pernah bisa berdosa lagi, tidak bisa jatuh dalam dosa. Tidak. Anak-anak Tuhan masih bisa jatuh di dalam dosa, tetapi tidak bergelimang hidup di dalam dosa. Itu berbeda. Anak-anak Tuhan masih bisa jatuh di dalam dosa. Anak-anak Tuhan belum memiliki kehidupan yang sempurna. Tetapi anak-anak Tuhan tidak hidup bergelimang di dalam dosa. Satu hari ada kakak beradik yang ditinggal mamanya pergi keluar kota. Mamanya kasih pesan, kalian berdua gitu ya. Mama pergi, kalian harus jaga rumah. Bersihkan rumah, jangan sampai kotor, nanti mama datang gitu ya, semuanya sudah beres. Lalu dua kakak beradik ini bagi tugas gitu ya. Satu nyapu, satu cuci piring, satu bersihkan kamar, satu bersihkan taman. Pokoknya bagi tugas rumah itu dijaga kebersihannya. Ketika sang kakak ini lagi cuci piring, tanpa disadari licin tangannya, ada satu pot bunga, vas bunga, itu kesukaan mamanya,
dieman-eman, karena ini pemberian, ini oleh-oleh, dijaga benar. Karena tangannya licin, kesenggol, jatuh dan pecah. Wah, dia kaget. Mamaku datang, apa jadinya nanti? Marahnya model apa gitu ya? Padahal sudah pesen, kerja benar, jaga rumah yang baik. Nah, ini pot bunga mama kesukaannya pecah gara-gara kesenggol tanganku. Dia bingung, dia ambil pecahan vas bunga itu, dia simpen di lemari yang paling bawah. Dia pura-pura enggak tahu, dia juga enggak tahu kalau adiknya itu sebenarnya lihat apa yang terjadi. Sudah, semua sepertinya biasa-biasa saja. Nah, ketika satu hari ini adiknya mau bersih-bersih halaman, dia ngomong gini, kakak yang nyapu depan ya, halaman tuh sapuin. Loh kok enak tuh, lah kan kita bagi tugas, ya kan? Aku kan sudah cuci piring, ya kamulah yang bersihkan halaman. Terus adiknya ini ngomong gini, Kak, mau nyapu atau vas bunga mama yang pecah itu? Wih, dia kaget, hah? Ternyata adikku tahu gitu ya. Ya daripada nanti mamanya marah, ya sudah, nanti kakak yang ini yang nyapu depan. Nah, kakaknya double ngerjainnya. Besoknya lagi gitu ya. Kak, cuci kamar mandi. Enak aja, itu tugasmu toh gitu ya. Kita udah bagi tugas loh. Mau bersih kamar mandi atau vas bunga. Nah, gitu ya. Wah, kakaknya ini bingung. Aduh, ini adekku nih koyo nakal gitu ya, rodok kreatif gitu kan ya. Tahu menggunakan kesempatan dalam kesempitan gitu ya. Tapi dia pikir, waduh kalau nanti mamaku sampai tahu ini gimana. Ya sudah nanti kakak yang bersihkan. Gitu kan ya. Nah, sampai berlarut-larut seperti itu terus. Sampai mamanya datang. Mamanya datang, adiknya ngomong gini, Kak. Ayo, sapu apa vas gitu ya. Kakaknya bilang gini. Kakak ndak mau lagi ambil bagian kerjaanmu. Loh, mama udah datang loh nih ya. Ini tinggal lapor, mama marah. Kakaknya bilang, laporan. Loh, kok sekarang mentang-mentang kemarin mau gantiin kerjaannya, sekarang kok gitu? Bilang, oh, lapor sana mama gitu ya. Karena kakak sudah datang kepada mama. Kakak sudah cerita. Kakak sudah ngomong semuanya. Dan kakak sudah dimaafkan sama mama. Goodbye, kamu tidak bisa mempergunakan aku lagi. Nah itulah di dalam Kristus kita mendapatkan pengampunan yang sempurna. Tidak ada tuduhan lagi dan hidup kita adalah hidup. Walaupun masih rentan bisa jatuh di dalam dosa, tapi dosa tidak menghambakan kita lagi. Karena apa? Karena Kristus yang sudah mengampuni kita. Bukan berarti sekali lagi orang percaya itu sempurna, tetapi masih bisa lemah dan jatuh. Tetapi kalau sudah jatuh jangan semakin delosor ya, bahasa Jawanya kalau orang jatuh cepat bangkit dan minta pengampunan dan memiliki kehidupan yang baru. Dan satu hal, orang yang hidup di dalam terang Kristus memiliki satu hal yang sangat indah, berdamai dengan Allah. Siapa di sini yang masih merasa bahwa hidupnya tidak ada artinya? Hidupnya tidak layak. Hidupnya tidak ada gunanya. Kayaknya Tuhan tidak bisa mengampuni. Aku terlalu kotor di mata Tuhan. Banyak hal yang sudah aku lakukan. Dan itu sungguh-sungguh menyakitkan hati Tuhan. Tuhan tidak bisa mengampuni aku. Ada enggak yang masih merasa seperti itu? Tapi ingat, di dalam Tuhan, Tuhan katakan apa? Walaupun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti bulu domba. Walaupun kamu itu gitu ya, seperti kain kesumba gitu ya, kamu akan menjadi putih seperti salju. Artinya apa? Tuhan mampu dan sanggup mengampuni kita
segala dosa yang kita tidak bayangkan, tidak mungkin ini bisa diampuni karena terlalu nemennya. Tapi di hadapan Tuhan, Tuhan mampu melakukannya. Orang yang hidup dalam terang Kristus, dia memiliki perdamaian dengan Allah. Dan dia berdamai dengan diri sendiri. Cerita hidup kita tidak ada yang sama. Ada orang yang cerita hidupnya penuh dengan sukacita. Tapi ada orang yang hidupnya penuh dengan air mata. Ada yang mendung dan hujan terus. Kayaknya musim penghujannya lebih panjang daripada musim kemarau. Misalnya gitu ya artinya. Tetapi masa lalu adalah masa lalu yang tidak akan kembali lagi. Apa yang sudah terjadi, ya itu sudah terjadi. Bagaimana dengan kita? Apa kita masih marah sama Tuhan? Tuhan, kenapa Tuhan tidak adil? Orang itu tidak cinta Tuhan, Tuhan berkati. Aku yang cinta Tuhan, hidupku kok menderita seperti ini. Dan kita memandang hidup orang lain lebih baik dari aku, berkat Tuhan lebih besar daripada aku. Apakah kita bisa mensyukuri dan berdamai dengan diri kita? Orang yang di dalam kasih dan terang Kristus, orang itu bisa berdamai dengan Allah dan berdamai dengan diri sendiri. Bisa mengenal Allah, mengenal diri, dan tahu bagaimana menempatkan diri di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Terang Kristus mengubah hidup seseorang. Di dalam Kristus kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sesungguhnya sudah datang. Terang Kristus mengubah akan kehidupan kita. Jemaat, saya ini punya latar belakang gitu ya. Dulu orang yang merasa bahwa hidup itu nggak ada harapan. Anak kecil kok punya hidup nggak ada harapan gitu ya. Saya ingat kelas 5. Saya punya teman, satu hari jempol saya ini bisa kayak kedutan begini. Bergerak-bergerak gini. Terus teman saya itu ngomong gini, loh itu tandanya mamamu mau mati katanya. Waduh, tambah nggak ada harapan lagi gitu ya Tom. Saya bilang, loh jariku kok bisa begini-begini ya, bergerak-bergerak sendiri gitu ya. Sudah merasa kayaknya nggak ada harapan, teman saya ngomong gitu, mamamu itu tandanya mau mati. Saya tambah deg-degan lagi, Tuhan ini kayak apa ini ya. Tapi bersyukur omongan dia tidak jadi kenyataan. Karena mama saya umurnya panjang, sampai 96 gitu kan. Ternyata tidak cepet-cepet gitu kan. Nah, kita melihat di dalam Kristus, saya boleh mengalami satu kebangkitan, saya mengalami satu kehidupan yang baru. Di dalam terang Kristus saya merasa bahwa hidup saya itu ada artinya. Bahkan ketika Tuhan panggil dan mempercayakan untuk mempersembahkan hidup menjadi seorang hamba Tuhan, itulah hidup. Kita bisa melayani, dan pelayanan itu adalah pelayanan yang indah di hadapan Tuhan dan menjadi berkat buat sesama. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, hidup dalam pengampunan Kristus, gitu ya. Apa yang kita bisa dapatkan dan apa yang kita bisa lakukan. Manusia tidak dapat mengaku memiliki hubungan dengan Allah jika terus-menerus hidup dan senang bergelimang di dalam dosa. Yang kedua, gitu ya. Terang Kristus tidak hanya memampukan manusia untuk melihat siapa dirinya, tetapi juga bebas dari kegelapan. Dan yang terakhir, mengaku dosa adalah langkah awal mengalami pengampunan dan pemulihan. Kalau kita tidak datang kepada Kristus dan minta pengampunan, maka pengampunan tidak didapatkan dan pemulihan yang diperlukan dalam hidup kita tidak akan pernah terjadi. Oleh sebab itu jemaat, mari siapapun kita, apapun latar belakang kita dan keadaan kita, mari kita datang menghampiri Kristus. Kita datang minta pengampunan, hidup baru bersama dengan Dia. Dan kita boleh menjalani kehidupan ini dengan terang Injil Kristus sendiri. Dan yang paling terakhir, kalau sudah terakhir itu senang, padahal terakhirnya setengah jam lagi. Kebenaran bahwa Allah adalah terang dan di dalamnya tidak ada kegelapan adalah dasar kehidupan Kristen yang penuh sukacita dan harapan. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Kita bersuka cita gitu ya, karena Kristus yang memberikannya kepada kita.
mengarahkan manusia untuk hidup dalam terang, mengakui dosa dan mencari pengampunan Allah. Kalau sudah berdosa, jangan lari. Kemana kita akan lari? Tidak ada tempat yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Lebih baik datang, cari Tuhan, minta pengampunannya. Persekutuan dengan Allah dan orang percaya adalah buah dari berjalan dalam terang dan mengakui kebenarannya. Bagaimana dengan kita? Mari kita menikmati anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan penuh syukur, Tuhan menyediakan dirinya untuk menjadi juru selamat. Menyediakan dirinya, kalau kita berdosa, kita mendapatkan pengampunan. Dan ada satu janji, kehidupan yang baru, perubahan hidup yang Tuhan janjikan kepada setiap kita. Tuhan memberkati firman-Nya, Tuhan memberkati setiap jemaat. Ada pengharapan dalam kehidupan kita. Yesus siap mengampuni kita, Yesus siap menolong kita, menerangi kita, dan hidup kita menjadi hidup yang diubahkan, dan hidup kita menjadi hidup seturut dengan apa yang Tuhan inginkan kita miliki. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita bersama-sama kita berdoa dan bersyukur. Saya mengajak kita merenungkan sejenak. Jemaat, adakah di antara yang hadir hari ini kita adalah seseorang yang merasa bahwa kita hidupnya kotor, hidupnya tidak layak di hadapan Tuhan, beribadah pun tidak layak, melayani apalagi? Kalau kita adalah orang yang seperti itu, hari ini, saat ini Tuhan memanggil kita. Datanglah kepadaku. Aku mampu mengampunimu. Aku mampu menuntunmu. Aku mampu mengubah hidupmu menjadi hidup yang indah di hadapan Tuhan dan menjadi berkat buat sesama. Berdoalah. Kalau ada yang seperti ini, datang kepada Yesus. Katakan, Yesus, itu aku. Aku mau Engkau mengampuni aku dan mampukan aku meninggalkan hidup lamaku, topang aku melangkah di dalam jalan kebenaran-Mu dan memiliki hidup yang baru bersama-Mu. Bapa, inilah anak-anak-Mu. Engkau yang menilik hati setiap jemaat-Mu yang beribadah saat ini di ruangan ini, atau mungkin yang saat ini beribadah di rumah masing-masing, di tempat masing-masing secara online. Siapapun kami, kalau ada yang merasa bahwa kami adalah orang yang hidupnya kotor, yang tidak terampuni dosa kami, Tuhan berikan keberanian bagi saudara kami yang seperti ini untuk mengatakan, Tuhan, ini aku membutuhkan-Mu, aku membutuhkan pengampunan-Mu. Tuhan, tilik setiap kami membutuhkan Tuhan. Kami jatuh, tapi kami tidak jatuh selamanya, karena kasih anugerah Tuhan mengangkat kami untuk kami menjalani hidup yang baru bersama-Mu. Tuhan, mampukan kami sebagai anak-anak-Mu memiliki kehidupan yang baru sebagai ciptaan yang baru. Ajari kami Bapa, peka dengan dosa dan mau merelakan diri kami untuk dituntun di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti untuk bersuara, tapi Tuhan yang meteraikan dalam hati kami terus berbicara, sehingga Tuhan, siap kami boleh mengalami lawatan Tuhan dan pemulihan yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.